Dahulu di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang sangat gagah bernama Raden Banterang. Raden Banterang mempunyai kegemaran yaitu berburu. Izinkan aku hari ini untuk berburu. Sudah setiap pagi kamu berburu, mau berburu apa lagi, nak? Iya ayah, tapi aku sangat gemar berburu. Ya udah, ayah izinkan. Terima kasih ayah. Iya, nak. Setelah mendapat izin dari ayahandanya, kemudian Raden Banterang memanggil dayang-dayangnya untuk mempersiapkan peralatan berburunya. Arya, Topa. Iya, Den. Dia sedang menemani ayah Raden berkeliling. Ini aku akan berburu. Siapkan alat berburu. Baik, Den, akan saya siapkan. Kau dan Topa harus menemaniku. Baik, Den. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang bersama dua pengiringnya Arya dan Toma menuju ke hutan. Sesampainya di hutan, ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang. Raden Banterang mengejar seekor kijang tersebut sampai masuk ke dalam hutan. Kemana Raden Banterang? Loh, tadi kan ada di depan kita. Ayo kita cari. Keselamatan Raden sangat terancam jika dia berada di hutan ini sendirian. Menerobos semak belukar dan pepohonan di hutan. Namun, hewan buruannya itu tidak ditemukan. Akhirnya, ia terpisah dengan Arya dan Topa. Lalu, sampailah ia di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Raden Banterang singgah di sungai itu lalu meminum airnya sampai hilang dahaganya. Setelah itu ia meninggalkan sungai, namun baru beberapa langkah berjalan tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita yang bernama Surati. Akhirnya Surati bercerita tentang dirinya kepada Raden Banterang. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala. Melihat penderitaan Surati, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Akhirnya Raden Banterang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai di istana, Raden Banterang bertemu Arya dan Topa. Topa, sepertinya ada suara langkah kaki mendekat ke sini. Mana? Semoga saja itu Raden Banterang ya. Arya, Topa. Wah, itu Raden Banterang. Tapi dia sama siapa ya, Pak? Sepertinya dengan seorang gadis. Siapa ya? Oh, lalu ada orang. Aja. Kalian pasti bertanya-tanya, siapa gadis yang kubawa ini? Iya, Den. Nanti akan kuceritakan. Hari sudah mulai gelap. Ayo kita pulang. Pasti ayahanda Raden sangat mengkhawatirkan Raden. Baiklah, mari kita semua pulang. Akhirnya mereka semua pulang ke istana. Raden Banterang kemudian memperkenalkan Surati kepada ayahandanya, lalu menceritakan pertemuannya dengan Surati. Akhirnya ayahandanya pun mengizinkan Surati untuk tinggal di istana. Setelah beberapa lama Surati tinggal di istana, Raden Banterang dan Surati pun semakin dekat. Akhirnya tak berapa lama mereka pun menikah dan membangun keluarga bahagia. Suatu hari, saat Surati sedang berjalan-jalan keluar istana, Surati dikejutkan oleh seorang pria berpakaian compang-camping yang berada di depannya. Setelah ia mengamati wajah pria tersebut, Surati baru sadar bahwa yang sedang berdiri di depannya itu adalah Rupaksa, kakak kandungnya. Kakak datang kemari untuk mengajakmu balas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahanda kita. Tidak, Kak. Tidak mungkin aku membantumu. Aku sudah menikah dengan Raden Banterang. Aku telah berhutang budi padanya. Apa? Kau telah menikah dengannya? Kau tidak membantuku? Iya, Kak. Maafkan aku. Rupaksa marah mendengar jawaban dari adiknya. Namun, dengan pikiran liciknya, ia sempat memberikan kenangan kepada Surati berupa ikat rambut. Baiklah, jika kau tidak membantuku, ini ikat rambut ku berikan padamu. Baik, Kak. Simpanlah di bawah kasur tempat tidurmu. Baiklah, Kak. Akan kusimpan. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Rupaksa dan Surati tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tak kala Raden Banterang sedang berburu di hutan, pandangan matanya dikejutkan oleh seorang
pria berpakaian compang-camping yang mendatangi dirinya. Tuanku Raden Banterang, keselamatanmu sekarang dalam bahaya karena istrimu sendiri yang merencanakan hal buruk untukmu. Jangan sembarang bicara kau. Bisa melihat buktinya di bawah tempat tidur Surati. Kepala itu milik seorang laki-laki yang ia mintai tolong untuk membunuh Tuan. Setelah mendengar hal itu, laki-laki berpakaian compang-camping itu pun hilang secara misterius. Raden Banterang yang mendengar hal itu langsung terkejut dan langsung segera pulang ke istana. Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolak itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin menjauhkan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang laki-laki dengan cara memetikan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian dengan cara seperti yang dijelaskan tuannya. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada, maka Raden Banterang segera mengelus keris yang terselip di punggungnya. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tak berapa lama terjadi sebuah keajaiban. Bau yang harum semerbak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan sangat kuat. Betapa menyesalnya Raden Banterang, ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun semua sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi.